Lembah Yordan. Dalam pemungutan suara, 71 anggota parlemen Israel setuju dan 13 anggota menolak. 71 בעד, 13 נגד. אני קובע כי ההצעה התקבלה. חברות וחברי הכנסת, הכנסת קיבלה, אני מבקש עוד רגע, הכנסת קיבלה בשעה טובה כעת הצהרה היסטורית התומכת בהחלת ריבונות ישראלית על חבלי המולדת יהודה ושומרון. זוהי זכות גדולה להיות יושב ראש הכנסת שאומרת בקול ברור וברוב מוצק, זו ארצנו, זה ביתנו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. Keputusan ini memicu reaksi publik. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun media sosialnya mengecam keras pendudukan Israel atas tepi barat. Indonesia juga menegaskan Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tepi barat yang merupakan milik negara Palestina. Tak hanya itu, Indonesia kembali menyatakan dukungannya atas negara Palestina dan terus mendorong solusi kedaulatan dua negara. Indonesia juga meminta PBB untuk mengambil langkah konkret dan mencegah Israel menduduki wilayah tepi barat Palestina. Selamat siang pemirsa, pemerintah tekankan pertukaran data dengan Amerika Serikat untuk komersial bukan pribadi. Sementara itu bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 tidak akan diperpanjang. Selain informasi tadi, KBI juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Sabrina Asila, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, poin pertukaran data pribadi dalam kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus menjadi sorotan. Pemerintah kembali tekankan pertukaran data untuk komersial bukan pribadi. Usai negosiasi alot antara Presiden Prabowo dan Donald Trump, kedua negara mencapai sejumlah kesepakatan. Dalam daftar kesepakatan yang bisa dilihat di situs White House tertulis, Indonesia akan memberi kepastian soal transfer data pribadi lintas batas ke Amerika Serikat. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan kerjasama pertukaran data dengan Amerika Serikat melalui protokol hukum yang sah. Ya, pertama terkait dengan data pribadi sudah ada regulasinya di Indonesia, sehingga tentu mereka hanya ikut protokol yang disiapkan oleh Indonesia. Sama seperti protokol yang diberikan untuk di Nongsa Digital Park, karena itu juga ada cross border data di sana. Jadi sebetulnya data ini yang ngisi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program. Tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh konsen dari masing-masing pribadi. Meski kerangka kesepakatan telah keluar, namun hingga kini proses negosiasi antara dua negara pun masih terus berjalan. Indonesia mencatat saat ini ada 12 perusahaan yang mendirikan data center di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia tekankan pertukaran data sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Dan berikut isi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Dalam pasal 56 ayat 1 undang-undang ini memperbolehkan pengendalian data untuk mentransfer data pribadi untuk dikelola di luar negara Republik Indonesia. Namun ada syaratnya.
Penerima transfer data pribadi harus memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi dibanding pengendali data awal. Tidak hanya itu, pengendali data pribadi wajib memastikan perlindungan data memadai dan bersifat mengikat. Dan poin paling penting ada di ayat keempat, yaitu harus mendapatkan persetujuan subjek data pribadi. Pemirsa, pemerintah pastikan program bantuan subsidi upah hanya diberikan sekali. Seluruhnya akan selesai dibagikan pada bulan Juli. Program bantuan subsidi upah resmi tidak akan diperpanjang. Menurut data Kemenaker, penyaluran BSU hingga 22 Juli 2025 mencapai 89,71% dari total 15,95 juta penerima. BSU sebesar Rp600.000 ini hanya diberikan sekali dan tidak dilanjutkan. Kementerian Ketenagakerjaan pastikan pemberian BSU akan selesai pada akhir bulan Juli ini. BSU diberikan melalui PT Pos Indonesia kepada pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Anggaran untuk program BSU ini mencapai 80 triliun rupiah. Sementara salah satu penerima BSU mengaku cukup terbantu dengan adanya subsidi upah. Bantuan akan digunakan untuk keperluan sekolah anaknya. Besar ini mungkin membantu ya untuk masyarakat umumnya, khususnya bagi saya gitu, harus membantu sekali dengan adanya BSU ini, program pemerintah yang terapkan untuk masyarakat gitu. Mungkin anak ya sekolah, kebutuhan anak-anak ya sekolah gitu. Masyarakat berharap program PSU dapat terus berkelanjutan karena dapat membantu perekonomian pekerja yang gajinya di bawah UMR atau UMK. Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya menggelar sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Hasilnya tidak ditemukan sejumlah merek beras yang menyalahi standar mutu yang telah ditetapkan. Tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya pemantau langsung kualitas dan perkembangan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan setelah temuan sejumlah merek beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan takaran yang ditetapkan. Untuk memastikan lebih lanjut kualitas beras yang ada di pasar ini, tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya membawa sampel untuk dilakukan uji lab untuk memastikan tingkat kualitas beras. Hal ini bertujuan menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai beras oplosan yang tengah mendapat sorotan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada.
Kemudian Elevas Maximus dan Sleep Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan.